Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niken Yuni Astiti, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan produk kami dalam hal mempresentasikan materi yaitu menghasilkan, lalu menyalurkan dan juga menghemat energi listrik. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wiza Kecia dengan NPM 2313053163. Saya Rafa Amelia Rosali dengan NPM 2313053170. Saya Lutfi Tunisa dengan NPM 2313053175. Saya Anissa Nur Sabila dengan NPM 2313053179. Saya Cindy Novitasari dengan NPM 2313053185. Saya Belajar Arif Rizky dengan NPM 2313053188. Saya Nabi Faulia Putri dengan NPM 2313053191. Saya Nusra Nisa dengan NPM 2313055193. Dan berikut ini adalah video bagaimana cara kami membuat produk ini dan juga mempresentasikan hasil dari produk kami. Selamat menyaksikan! Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, papan triplek sebagai alas, yang kedua, 1 meter kabel serabut kecil, yang ketiga, 1 buah bohlam S10 beserta fitting, yang keempat, 4 buah baterai AA, yang kelima, saklar, yang keenam, wadah baterai isi 4 sebanyak 1 buah, dan yang terakhir, resistor. Dua alat yang digunakan diantaranya korek gas, kemudian cutter atau pisau, lalu gunting, lem bakar atau lem tembak, kemudian solder, dan yang terakhir adalah pewarna, namun itu opsional. Nah, selanjutnya kita akan membuat alat kelistrikan ini. Pertama, pasangkan bohlam pada fitting lampu sesuai dengan ukurannya. Kemudian, sambungkan fitting lampu dengan kabel menggunakan solder. Langkah selanjutnya adalah kita perlu menyiapkan saklar untuk disambungkan dengan kabel dari salah satu bagian lampu bohlam dan kabel dari wadah batu baterai. Kemudian, kabel dari salah satu bagian lampu bohlam yang lain kita pasangkan dengan resistor. Setelah resistor terpasang, selanjutnya kita perlu memasangkan kabel tersebut dengan kabel dari wadah batu baterai. Kemudian, kita letakkan baterai AA ke dalam wadah batu baterai. Dan kita tinggal menghidupkan saklar untuk melihat apakah lampunya sudah bisa menyala. Setelah lampunya menyala, maka alat peraga pun siap untuk digunakan. Kita lebih ke sini nih. Nah, seperti kita lihat, di sini kita bisa melihat ada 4 buah baterai, ada 1 saklar, ada 1 bohlam kecil, dan ada resistor. Dan ini semua sudah dilintasi oleh aliran listrik atau kabel-kabel yang positif dan negatif. Nah, untuk cara kerja di proyek ini, ya, jika kita menghidupkan saklar, otomatis energi listrik dari baterai akan mengalir dan menghidupkan lampu yang di sana atau bohlam kecil. Namun, apakah semudah itu? Seperti kita lihat, di sini lampunya berukuran kecil, sedangkan baterai di sini 4. Kan jadi pertanyaan kan? Emang dibakar? Emang nggak ini nggak melekat? Nah, itulah gue yang resistor. Nah, setelah pemaparan produk tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari produk kami. Nah, yang pertama fungsi resistor sendiri itu ada beberapa ya, dan diantaranya yang pertama adalah sebagai pengontrol arus listrik. Jadi resistor ini berfungsi untuk mengurangi atau membatasi jumlah arus listrik yang mengalir ke lampu. Ini penting sekali ya, agar lampu tidak menerima arus yang terlalu tinggi ataupun yang bisa menyebabkan lampu tersebut cepat rusak atau mungkin terbakar. Lalu yang kedua sebagai penghemat energi. Nah, dengan mengontrol arus yang masuk tadi, maka resistor ini membantu mengurangi energi yang keluar atau mengurangi konsumsi daya yang terpakai. Ini secara tidak langsung dapat menghemat energi yang digunakan oleh baterai. Dan yang terakhir yaitu sebagai penetral arus listrik. Nah, resistor menjaga stabilitas arus mengalir, yang mana dalam rangkaian tersebut resistor bisa menjadi penetral dan menetralkan listrik atau arus listrik yang masuk agar stabil sehingga tidak terjadi lonjakan listrik yang dapat merusak lampu atau menyebabkan lampu terbakar. Menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik adalah 3 aspek penting dalam sistem kelistrikan. Menghasilkan energi listrik biasanya dilakukan melalui penggunaan sumber daya pembangkit listrik, baik yang menggunakan bahan bakar fosil, energi terbarukan, dan sumber daya lainnya. Energi yang dihasilkan tersebut kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi dan distribusi untuk sampai ke konsumen, baik pada rumah, pabrik, dan fasilitas lainnya. Proses ini melibatkan penggunaan kabel dan perangkat lainnya untuk mengalirkan listrik dengan aman dan stabil. Selanjutnya, menghemat energi listrik menjadi langkah penting untuk memastikan penggunaan listrik yang efisien. Menghemat energi listrik ini dapat dicapai dengan cara menggunakan perangkat hemat energi, serta merancang sistem kelistrikan yang efisien dan menerapkan teknologi seperti sensor otomatis dan mengatur daya agar konsumsi listrik tidak berlebihan. Dengan menerapkan 3 konsep tersebut, kita dapat menciptakan sistem kelistrikan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Kemudian masuk ke materi ke-8 yaitu kaitan antara produk dengan materi. Kaitan antara produk dengan materi adalah pada rangkaian seri, semua komponen termasuk resistor terhubung secara berurutan atau seri, di mana arus listrik hanya memiliki satu jalur untuk mengalir, yaitu arus listrik 1 yang mengalir sama besar di setiap titik dengan tegangan total V, merupakan jumlah dari tegangan di setiap resistor. Dan juga hambatan total R yang merupakan jumlah dari semua hambatan resistor. Inilah hubungan antara produk yang menggunakan resistor dengan materi kita, yaitu materi kelistrikan seri. Selanjutnya, implementasi alat peraga kelompok kami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, penggunaan resistor dalam peralatan elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, resistor digunakan untuk mengatur aliran listrik di perangkat elektronik seperti radio, televisi, atau komputer. Contohnya, resistor membantu memastikan LED di perangkat elektronik tidak terbakar karena arus yang berlebihan. Yang kedua, penerangan rumah tangga dengan tegangan terkontrol. Sebagai contoh, lampu dengan watt rendah digunakan di kamar kecil dengan bantuan resistor untuk menjaga tegangan tetap stabil. Yang ketiga, pengamanan komponen elektronik. Resistor yang ditujukan pada alat peraga ini dapat digunakan untuk melindungi alat elektronik seperti charger, ponsel, atau adaptor dari tegangan berlebih, sehingga umur perangkat menjadi lebih panjang. Oke, itu tadi video presentasi dari kami. Semoga bisa menjadi referensi bagi para pendidik untuk membuat media pembelajaran pada energi listrik. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.